Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu komputer topik 10, yaitu kriptografi. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Aksa, NIM 200209502029, kelas PT IKC. Dosen pengampu Bapak Dr. Mustari Lamada, SPD MT, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu kriptografi, dasar-dasar kriptografi, dan mode operasi dalam blok chipper. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi yakni 1. Confidentiality atau kerahasiaan, yaitu layanan agar isi pesan yang dikirimkan tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain kecuali pihak pengirim, pihak penerima, atau pihak-pihak yang memiliki izin. Umumnya, hal ini dilakukan dengan cara membuat suatu algoritma matematis yang mampu mengubah data hingga menjadi sulit untuk dibaca dan dipahami. Data integrity atau keutuhan data, yaitu layanan yang mampu mengenali atau mendeteksi adanya manipulasi atau penghapusan, pengubahan atau penambahan data yang tidak sah oleh pihak lain. Dan authentication atau keautentikan, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik autentikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman data maupun autentikasi keaslian data atau informasi. Dan non-repudiation atau anti penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya atau menyangkal bahwa pesan tersebut berasal darinya. Dalam kriptografi terdapat dua konsep utama, yakni enkripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirimkan diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Dan dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Dan algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu algoritma simetris, di mana semua kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi adalah kunci yang sama, dan algoritma asimetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang berbeda, sedangkan berdasarkan besar data yang diolah dalam satu kali proses. Algoritma kriptografi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu algoritma block chipper, informasi atau data yang hendak dikirimkan dalam bentuk blok besar minimal 64 bit, di mana blok-blok ini dioperasikan dengan fungsi enkripsi yang sama dan akan menghasilkan informasi rahasia dalam blok-blok yang berukuran sama. Dan algoritma stream chipper, informasi atau data yang hendak dikirim dioperasikan dalam bentuk blok-blok yang lebih kecil, byte atau bit. Biasanya, satu karakter persatuan waktu proses menggunakan transformasi enkripsi yang berubah setiap waktu. Istilah yang digunakan dalam bidang kriptografi diantaranya adalah plain text atau M adalah pesan yang hendak dikirimkan berisi data asli, dan ciphertext atau C adalah pesan terenkrip atau tersandi yang merupakan hasil enkripsi. Dan enkripsi fungsi E adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. Deskripsi atau fungsi D adalah kebalikan dari enkripsi, yakni mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga berupa data awal atau asli. Dan kunci adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Algoritma simetris dan algoritma asimetris. Algoritma simetris atau symmetric algorithm adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci dekripsi,
sehingga algoritma ini disebut juga sebagai single key algorithm. Dan kelebihannya yaitu kecepatan operasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetrik. Dan kecepatannya yang cukup tinggi, maka digunakan pada sistem real time. Sedangkan kelemahannya adalah untuk tiap pengiriman pesan dengan pengguna yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda juga, sehingga akan terjadi kesulitan dalam manajemen kunci tersebut. Permasalahan dalam pengiriman kunci itu sendiri yang disebut key distribution problem. Contoh algoritma ini adalah Two-Fish, Rich-Needle, dan Camellia. Algoritma asimetris. Algoritma asimetris atau asymmetric algorithm adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci dekripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yakni kunci publik atau public key dan kunci privat atau private key. Kunci publik disebarkan secara umum, sedangkan kunci privat disimpan secara rahasia oleh si pengguna. Kelebihannya yaitu masalah keamanan pada distribusi kunci dapat lebih baik dan masalah manajemen kunci yang lebih baik karena jumlah kunci yang lebih sedikit. Sedangkan kelemahannya yaitu kecepatan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan algoritma simetris. Dan untuk tingkat keamanan sama, kunci yang digunakan lebih panjang dibandingkan dengan algoritma simetris. Contoh algoritma yaitu RSA, DSA, dan El-Gamal. Block chipper dan stream chipper. Block chipper, algoritma kriptografi ini bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu dalam beberapa byte. Jadi, di dalam sekali proses, enkripsi atau deskripsi data yang masuk mempunyai ukuran yang sama. Sedangkan stream chipper atau algoritma yang dalam operasinya bekerja dalam suatu pesan berupa bit tunggal atau terkadang dalam suatu byte. Jadi, format data berupa aliran dari bit untuk kemudian mengalami proses enkripsi dan dekripsi. Dan mode operasi dalam block chipper yaitu 1. Electronic Codebook atau ECB. Pada metode operasi ECB, sebuah blok input plain text dipetakan secara statis ke sebuah blok output ciphertext, sehingga tiap plain text yang sama akan menghasilkan ciphertext yang selalu sama pula. Sifat-sifat dari mode operasi ECB adalah sederhana dan efisien, memungkinkan implementasi paralel, dan tidak menyembunyikan pola plain text dan dimungkinkan terjadi adanya active attack. Dan 2. Chipper block chaining atau CBC. Pada mode operasi ini, hasil enkripsi dari blok sebelumnya mempengaruhi hasil enkripsi selanjutnya, atau enkripsi sebelumnya menjadi feedback pada enkripsi blok saat itu. Jadi, tiap blok ciphertext bergantung bukan hanya pada blok plain text-nya, tetapi bergantung pula pada blok-blok plain text sebelumnya. Sehingga untuk plain text yang sama, belum tentu menghasilkan ciphertext yang sama pula. Sifat-sifat dari mode operasi CBC yaitu lebih aman dari active attacks dibandingkan mode operasi ECB. Dan error pada suatu ciphertext dapat berakibat parah, menutupi pola plain text dan implementasi paralel belum diketahui. Itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.